Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Dihabisin dulu ya sebelum ke materi. Anika Laisa, Badru Tamam, Debi Aruman, Tidin, Dini, Dini izin, Evi Apriani, Farid, Fikri sakit, Fikri sakit ya? Tadi izin ke Ibu, Hilman Hakim. Alhamdulillah, sudah absen. Dan semoga yang sedang sakit Allah berikan kesehatan, dan yang izin semoga dimudahkan juga urusannya. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu pengen tanya nih, siapa sih yang masih ingat pertemuan sebelumnya bahas apa? Siapa yang tahu angkat tangannya ya? Oke, Anika apa? Ya betul, jadi kemarin kata Anika katanya membahas tentang haji. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa pengertian dari haji? Angkat tangannya. Oke, Evi. Apa Evi? Baik. Jadi tadi kata Evi katanya pengertian haji menurut bahasa adalah kusih atau menyengaja. Sedangkan menurut bahasa artinya menyengaja ke Baitullah semata-mata beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Baik Evi, Masya Allah, baik banget itu. Luar biasa ya, masih ingat sekali Evi. Oke. Siapa nih di sini yang masih ingat kapan sih terjadinya puncak haji, pelaksanaan haji? Angkat tangannya juga. Angkat tangannya, siapa yang berani? Oke, Anika lagi. Ya, Anika. Gimana? Berapa? Tanggal berapa? Ya, betul. Kata Anika, puncak pelaksanaan haji itu tanggal 9 Zulhijjah dan wukuf dan tepatnya itu wukuf di Padang Arafah begitu. Nah, terakhir, siapa yang ingat atau yang masih tahu apa sih pengertian dari sa'i? Anika lagi, Masya Allah Anika. Ya, Anika apa? Ya betul, tadi Anika bilang katanya pengertian atau yang dimaksud dengan sa'i itu adalah berkeliling kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Masya Allah ya Anika. Nah, nanti yang lainnya jangan lupa dibaca lagi ya bukunya, karena pasti nanti ujian ada dan muncul. Jadi kalian kalau sudah belajar jangan lupa dibaca lagi dan mengulang pembelajaran yang telah dikasih tahu atau pembelajaran yang sudah dilalui oleh kita harus diulang. Oke. Jadi baik, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya ya. Jadi materi yang akan dibawakan pada pekan ini atau minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Nah, di sini siapa yang berani mengargumentasikan atau menjelaskan apa sih makanan dan minuman itu? Coba angkat tangannya. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ya, siapa yang berani? Oke, Anika lagi. Masya Allah Anika. Apa Anika? Hampir tepat. Ya, siapa lagi? Evi. Evi mau. Evi. Sekali Evi apa? Iya, hampir sempurna. Siapa lagi yang berani? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, jadi langsung saja ya Ibu jelasin. Jadi pengertian atau yang dimaksud makanan halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi dan diperbolehkan oleh syariat Islam, terkecuali ada dari Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Jadi semua makanan itu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Bentuk apa aja makanan di sini? Jadi bentuk makanan di sini adalah bisa berbentuk tumbuhan, hewan-hewanan, buah-buahan dan sebagainya. Nah, terus Allah juga berfirman tentang makanan halal itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Harus diingat ya, surat Al-Baqarah berapa? 168. Oke, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin.
yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, kulu mimma fil ard wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah dan yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat berapa? Ya betul, surat Al-Maidah ayat 88. Harus diingat ya. Yang tadi ayat pertama apa? Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua surat Al-Maidah ayat 88. Diingat ya, nanti di ulangan pasti ada nih surat apa yang menjelaskan tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, nanti di sini kita menjelaskan makanan halal. Ini makanan halal itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Maidah ayat 88. Baik. Lalu apa sih tadi menjelaskan apa sih surat 2 di atas? Jadi surat yang bukan di atas, surat yang tadi dibacakan oleh Ibu. Jadi surat yang tadi Ibu bacakan menjelaskan atau menjelaskan apa? Jadi dalam ayat yang tadi setelah kita dengarkan, jadi membahas tentang makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh muslim itu ada 2 syarat. Yang pertama itu halal. Apa halal? Yang pertama ada 2 syarat ya tadi. Satunya apa? Halal ya. Halal. Jadi halal itu adalah yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Terus yang kedua adalah thayyib. Apa itu thayyib? Siapa yang tahu? Nah, thayyib itu adalah baik. Baik itu baik buat kesehatan kita, tubuh kita, jasmani kita. Jadi makanan itu baik nutrisinya, proteinnya, bermanfaat bagi tubuh kita dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi kita bahas yang pertama dulu ya. Tadi apa syaratnya itu pertama halal. Halal itu meliputi tiga hal. Apa aja? Yang pertama, halal berbentuk zat. Apa berbentuk zatnya, Bu? Nah, kan pasti bertanya kan ya. Pasti berbentuk zatnya itu adalah berbentuk dari makanan dan minumannya itu sendiri. Misalnya nih, bahannya itu dari zat apa? Bahannya dari zat yang halal juga ya. Jadi kita harus juga mengetahui zat dari bahan yang halal agar makanannya juga halal. Nah, yang kedua adalah halal dari cara pendapatannya. Cara pendapatannya itu maksudnya tuh pasti kan kayak bertanya kan ya, apa ya cara pendapatan itu, mendapatnya itu gimana maksudnya ya. Jadi Ibu langsung jelasin aja ya. Jadi cara mendapatkannya itu adalah dengan cara halal dan tidak dengan cara haram. Maksudnya cara haram itu adalah tidak dari hasil curi, hasil rampok, atau hasil ngambil dari orang lain dengan rampasan ya. Jadi kita harus cara menangkapnya atau cara pendapatan makanan itu dengan cara halal juga. Baik, yang ketiga yaitu adalah halal. Yang ketiga itu halal karena cara pengolahannya dan prosesnya. Jadi cara dan prosesnya itu dengan cara halal juga. Misalnya itu bagaimana cara kita mengkonsumsinya itu dengan cara pengolahan sapi, terus bentuk kayak penyembelihan ya. Biasanya penyembelihan itu kayak gimana, kayak gitu kan. Kita juga harus tahu syarat-syarat penyembelihan juga agar makanan itu bisa menjadi halal ya anak-anak. Nah, terus materi selanjutnya tadi yang kedua apa? Thayyib atau baik. Nah, thayyib yang baik itu yang kayak gimana? Jadi thayyib atau baik itu adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi tubuh kita, baik nutrisi, protein, gizi, dan juga untuk kesehatan badan kita, tubuh
kita. Oke. Yang materi kedua yaitu kita akan membahas tentang jenis atau macam-macam apa saja sih makanan halal itu. Jadi jenis atau makanan halal itu ada 3. Yang pertama, semua makanan itu halal yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan yang baik, yang tidak kotor dan tidak menjijikan ya tentunya. Jadi semua makanan yang baik ya, yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak memadaratkan bagi tubuh kita, memadaratkan buat kesehatan kita, memadaratkan akal kita, pikiran kita. Jadi semua makanan yang tidak memadaratkan buat kesehatan tubuh kita. Baik, di sini kan kita membahas tentang makanan halal ya. Emang ada manfaat dari makanan halal itu? Nah, tentu ada anak-anak. Jadi manfaat dari makanan halal itu diantaranya yang pertama, kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sudah taat kepada Allah, sudah mengikuti perintah Allah karena kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 168 yang bunyinya, ya ayuhan nasu kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka kita mengikuti ketaatan kita kepada Allah agar Allah ridho kepada kita. Yang kedua, kita menumbuhkan rasa akhlakul karimah dan menjauhi sifat akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga kita berbentuk tenaga dalam belajar, beraktivitas, dan juga belajar, beraktivitas, berolahraga juga kan harus butuh tenaga ya pastinya. Dan yang tadi baru 3 ya, yang keempat yaitu menjaga kesehatan kita, akal kita, pikiran kita dengan memakan makanan yang halal. Lalu yang kelima yaitu Allah berkahi semua rezeki kita baik di dunia dan di akhirat, dan kita tenang karena kita memakan makanan yang halal tentunya ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah hidup kita menjadi tenang karena kita tentunya memakan makanan yang halal sesuai dengan perintah Allah, dan kita menjauhi larangan Allah dengan memakan makanan yang haram. Jadi kita harus memakan makanan dan minuman yang Allah tentukan, tentunya pasti yang halal dan juga tidak memadaratkan, juga membuat tubuh kita sehat, dan juga pastinya kita terjaga dari sakit atau apa ya. Jadi dengan banyak sekali manfaat dari memakan dan minum makanan yang halal. Baik, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Siapa di sini yang mau barangkali atau siapa yang berani nih bertanya sama Ibu apa aja deh, bebas. Siapa yang berani angkat tangannya? Siapa? Oke, siapa nih di sini yang mau berani bertanya bebas tentang perihal makanan dan minuman yang halal? Siapa? Oke ya. Siapa? Ini siapa nih yang mau? Oke ya, nikah lagi ya, nikah lagi nih. Siapa? Gimana nikah? Baik, jadi tadi Anika itu bertanya bagaimana cara membedakan makanan halal dan katanya apa? Bagaimana caranya membedakan, kan biasanya tuh banyak makanan kemasan kayak gitu, katanya gimana kita membedakannya atau mencarinya katanya gitu. Baik Anika. Nah gitu ya Anika, baik Anika. Jadi Ibu jawab ya. Jadi kita untuk mencari makanan yang dalam bentuk kemasan itu kan sekarang banyak banget tuh kayak instan kayak gitu kan. Nah kita juga harus perhatikan dalam bentuk bahannya apa. Kan biasanya tuh di belakang kemasan tuh, di belakang kemasan itu biasanya tuh ada komposisi atau ingredients atau apa-apanya kan banyak tuh ya pokoknya banyak. Nah nanti kalian lihat itunya. Nah perhatikan juga itu ada bahan apa, zat apa, terbuatnya dari apa, proteinnya apa, kayak gitu ya. Itu juga harus kalian perhatikan juga ya, karena itu bisa jadi ketentuan halal atau haramnya sebuah makanan. Di antaranya begitu ya Nika, semoga dapat tercerna.
Oke, siapa lagi mau bertanya? Oh, baik, tidak ada. Jadi pada intinya, jadi Ibu menyimpulkan dari pelajaran minggu ini, jadi minggu ini kita membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Yang artinya makanan dan minuman halal itu kita artikan bahwa makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh syariat Islam, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang melarangnya. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Masyaallah. Nah, jadi diingat ya, tadi kita membahas surat Al-Maidah 88 dan surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, nanti diingat karena itu biasanya muncul dalam ujian. Jadi kalian harus mengingat dan mengulang materi juga ya. Lalu tadi ada berapa? 2 syarat. Yang pertama halal, yang kedua thayyib atau baik. Dan yang halal meliputi 3 cara atau meliputi 3 olahan. Yang pertama menurut zatnya, yang kedua menurut cara pendapatnya, yang ketiga cara pengolahannya atau cara langkah-langkah pembuatannya. Terus jenis-jenis makanan halal dan minuman halal itu apa? Yang pertama yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, yang kedua yang tidak semua makanan yang tidak jijik, tidak kotor dan tidak bau ya, terlalu bau atau membuat kita madarat. Nah, ini yang ketiga nih ya. Jadi tidak semua makanan yang tidak membuat madarat nyambung. Jadi makanan itu tidak kotor. Dan ini kalau kotor madarat kan menyambung ya ke yang nomor 3. Baik, yang terakhir manfaat dari makanan dan minuman itu diantaranya Allah meridhoi pada kita, menumbuhkan rasa akhlakul karimah, menjadi sumber tenaga, dan juga menjaga kesehatan kita, akal kita, pikiran kita. Dan Allah, yang kelima yaitu Allah memberkahi rezeki kita baik di dunia dan di akhirat. Yang terakhir kita menjadi tenang dalam menjalani hidup kesehari-hari. Baik, bisa dipahami semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Pesan dari Ibu, nanti jangan lupa dibaca ulang dan juga nanti di murojaah atau enggak sama teman-temannya diulang. Tadi bahas ini loh sama Ibu, nanti bahas ini sama Ibu. Nah, nanti dibaca ulang lagi dan semoga nanti kita pertemuan terakhir tentang makanan haram ya. Oh, dia makanan haram. Jadi nanti persiapkan diulang lagi materi yang ininya, dibaca lagi ya. Nah, nanti Ibu seperti biasa ya, nanti Ibu bertanya lagi seperti pertemuan ini. Jadi kita setiap pertemuan kita mengulang materi agar nanti pas ujian kita ingat dan dimudahkan dalam mengerjakan ujiannya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Selamat istirahat. Dan juga kita harus ingat memakan makanan yang halal. Diperhatikan ya. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Nanti abis ini mata pelajaran apa? Oh, bahasa Arab. Sama siapa gurunya? Oh iya, sama guru. Oh iya nanti. Oh iya. Nah, mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari Ibu mohon maaf sebesar-besarnya atau penjelasannya kurang dimengerti, karena kita sama-sama belajar saja, sama-sama mengingatkan juga kita agar memakan makanan yang halal tentunya ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.